katakan wahai Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi diperintah kalian Allah dia akan ngomong ya ahlal kitab, ahli kitab. Kita ahli kitab ini. Ya ahlal kitab, ahli kitab. Sing dimaksud ahli kitab sinten mriki? Yahudi dan Nasrani. Ayat ini sebab turunnya ayat adalah ketika ada percekcokan antara orang Yahudi dan Nasrani. Yang dicekcokkan adalah, yang diperdebatkan adalah agama Nabi Ibrahim. Keduanya saling mengklaim bahwa Nabi Ibrahim jari ini wong Yahudi, Nabi Ibrahim itu Yahudi. Sing wong Nasrani ngomong kalau Nabi Ibrahim itu Nasrani. Kemudian karena tidak ada ujungnya, gak ketemu apa jawabannya, mereka mencari hakim dan mereka moroten Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ngrungokno omonge wong Yahudi ambek omonge wong Nasrani. Napa jawe Kanjeng Nabi? Ilal fariqai kadzibun. Kedua-duanya klaim yang bohong. Krungu jawabane Kanjeng Nabi, nesu amuk muring-muring, sing Yahudi muring-muring, sing Nasrani muring-muring. Paling pikirane wah golek hakim keliru iki. Mereka sampai ngomong, sing Yahudi ngomong, alah Muhammad paling sangka karepno iku koyok sing jare wong Yahudi ngene. Paling awakmu iku kepingin aku sak kelompok wong Yahudi ku dadekno sira, dadekno sampean sesembahan koyok dene Isa Al-Masih sing disembah mbek Nasrani. Alhamdulillah. Dadi ngelokno wonten. Sing Nasrani wonten, ala paling yo sampean niku kepingin koyok Uzair terus disembah mbek wong Yahudi. Kanjeng Nabi akhirnya dipun paringi wahyu kalian Allah Subhanahu wa taala, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Yes, sampean wong Yahudi sing ngomong ngono, Nasrani sing ngomong ini ae. Ta'alau ayo ila kalimatin sawa, ayo balik nang kalimat siji sing padha. Maksudnya sing padha iku bainana wa bainakum. Kami setuju, kalian pun setuju. Ayo golek persamaan. Satu kalimat yang tidak diperdebatkan lagi. Apa kalimat itu? Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Allah na'budu, bahwasannya kita tidak akan menyembah illallah kecuali Gusti Allah. Tidak menyembah Gusti Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a, dan bahwasannya kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan bahwasanya sebagian dari kita tidak boleh menjadikan sebagian yang lain arbaban. Napa arbaban itu? Pangeran, sesembahan. Min dunillah, saklian Gusti Allah. Ya Allah, sing sampean Yahudi mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu wong Yahudi,
Nasrani mengklaim orang Nasrani, tak omongi bujuk kabeh gak trimo. Nah, Nabi Ibrahim itu pangerane sapa? Gusti Allah kan. Sampai nuduh aku kepingin disembah mbek wong Yahudi. Sing Nasrani yang ngono kepingin disembah mbek wong Nasrani itu duan kalian. Wis saiki gak oleh nyembah sapa-sapa, ayo nyembah Gusti Allah piye. Ojo musyrik, ojo mensekutukan Allah dengan apapun. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Maka apabila tawallau, mereka orang Yahudi dan Nasrani itu berpaling, faqulu, maka katakanlah kepada mereka, ishhadu, saksikanlah, persaksikanlah, bi anna, bahwa sesungguhnya kami Muhammad dan pengikutnya muslimun, adalah orang-orang yang berserah diri. Maksudnya muslimun itu adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah sebagaimana Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah. Secara tidak langsung Rasul mengatakan kami ini penerus agamanya Nabi Ibrahim. Ya mosok wong Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim itu Yahudi, wong Nasrani mengklaim Nasrani. Ketemu bilang berporo, ya mosok wong Yahudi itu dibawa oleh siapa? Yahuda. Nah Yahuda itu Nabi Ibrahim itu ya anak sinten? Nabi Ismail. Nabi Ismail dia anak sinten? Ishak. Nabi Ishak dia anak sinten? Yahuda. Ya mosok mbah ngikuti ideologinya cicite orang mungkin. Ya mosok sapa lagi nek jika contoh apa ya? Ya mosok Pak Soekarno gawe ideologine Puan Maharani. Ora mungkin ta. Gitu. Sing bener ya Puan gawe ideologine anu ketemu perkara. Lah jarake wong Yahudi ambek Nabi Ibrahim itu loh 1000 tahun. Sedangkan jaraknya Nabi Nasrani malah adomane 1975 tahun. Sing gawe akal klaim. Dadi mangkane kan Kanjeng Nabi klaim kalian itu bohong. Ya mosok Nabi Ibrahim iku ngikuti agamane Yahuda. Pendiri Yahudi sinten? Yahuda. Pendiri napa Nasrani sinten? Ini ku Nabi Isa sing anu asli, tapi pengakuan mereka ya enggak mungkin lah, maka dilokno bujuk kabeh ngoten. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Ya ahlal kitab, wong Yahudi lan wong Nasrani, lima tuhajjuna, kenapa kalian itu berbantah-bantahan, saling berdebat, cekcok tukaran fi Ibrahim tentang agama Nabi Ibrahim. Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di. Padahal kitab Taurat yang diberikan kepada Yahudi, wal Injil, dan kitab Injil yang diturunkan untuk orang Nasrani ini turunnya illa min ba'di, setelah Nabi Ibrahim jauh waktunya. Artinya ini kalian ini berbantah-bantah, perdebatan sing sia-sia, gak ada manfaat dan gak ada faedah. Wis gak nalar belas, gak malbu akal belas ngoten. Ya mosok Nabi Ibrahim sing jarake wadoh, kita mau mosok terus mempelajari kitab Taurat. Wong kitab Taurat di zaman Nabi Ibrahim belum ada. Apa maneh kitab Injil. Ya lucu berarti. Jadi gak
gawe data, klaim mereka tidak memakai data. Gusti Allah wong dat yang maha tahu, kayak jawaban nggih nabine yo macles ngoten nggih. Langsung tola-tole niki. Niki ulama mereka, ulamanya Yahudi dan ulamanya Nasrani saling debat, saling klaim. Langsung diudal sampai Gusti Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir ayat afala ta'qilun. Apa to ya ora mikir sira kabeh, wis kenemenen ora mikir blas. Jadi klaime ngawur ngoten nggih. Antum haulai hajajtum fi ma lakum bihi ilm. Dong iki antum sira kabeh, haulai ya antum sira kabeh hajajtum saling berdebat fi ma lakum bihi ilm. Sira kabeh iku lek berbantah-bantah, lek saling mendebat iku yo mbok yo sing sira weruhi ae lah. Jadi kalau kalian itu berdebat, debatkanlah sesuatu yang kalian ketahui. Falimatu hajjuna fi ma laisa lakum bihi ilm. Ngapain kalian berdebat terhadap sesuatu yang tidak kalian tahu? Jadi masalahnya Nabi Ibrahim, mereka tidak tahu apa-apa. Terus debatnya lucu terus. Tadi kalau jeluntrungnya di debat no. Terus ceritanya di ngoten. Nah, jadi apa kan gini? Tafsir Sawi. Jadi mereka ahbar dan rohban. Ahbar itu ulamanya Yahudi, warohban dan ulamanya Nasrani. Ketika diberi jawaban seperti ini, pelunga-pelungu sebagian enak sing mlebu Islam gara-gara iki. Ngoten. Dadi tolak-tolak ngoten. Ya dipikir-pikir ya lapo ya. Aku ora ngerti jurusane Nabi Ibrahim, tak debatno ya lucu ngoten. Sing asale muring-muring Rasulullah mikir terusan. Lah sing oleh hidayah ya mlebu Islam, sing ora oleh hidayah tambah muangkel. Awas kon yo. Muring-muring sampai-sampai ayat mangkin niku mereka saking denggine beberapa sahabat itu berusaha dipengaruhi untuk agar mereka masuk Yahudi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Gusti Allah sing weruh, sira kabeh ora weruh apa-apa. Dadi ditutupi ya Kanjeng Nabi saking wahyune Gusti Allah. Maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Malah dijelasno maneh Gusti Allah lewat ayat menika. Maka Ibrahim Yahudi. Nabi Ibrahim iku ngono dudu wong Yahudi wala Nasraniyan tur ya dudu wong Nasrani. Ibrahim itu bukan Yahudi juga bukan Nasrani, walakin kana hanifan muslimah. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah hanifah, orang yang lurus. Muslimah artinya mentauhidkan Allah. Muslimah artinya berserah diriku mentauhidkan Allah. Jadi agama Nabi Ibrahim itu agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim juga bukan termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad tidak mengklaim, tapi Nabi Muhammad menjelaskan lek gene ayat surat Baqarah kan dijelaskan bal millata Ibrahim hanifah. Aku
aku adalah pengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Senajan toh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul, akan tetapi Kanjeng Nabi mengakui bahwa dari segi nasab beliau nasabnya dari Nabi Ibrahim dan beliau meneruskan agamanya Nabi Ibrahim. Bahkan tenggene tahiyat niku saking menghargainya Kanjeng Nabi kepada Nabi Ibrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Di situ disebut Nabi Ibrahim, itu menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu memang meneruskan agamanya Nabi Ibrahim. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadhan nabiyyu walladzina amanu. Sesungguhnya manusia yang terdekat, yang paling utama terhadap, yang paling berhak mengakui Nabi Ibrahim adalah lalladzina tabauhu, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim, baik di zaman Nabi Ibrahim atau sampai zaman sekarang, maksudnya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing berhak mengklaim Nabi Ibrahim yaitu orang yang meneruskan agama Nabi Ibrahim. Wahadan nabiyyu, dan Nabi inilah, siapa Nabi ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling berhak mengklaim, karena Nabi Muhammad ajarannya itu sama dengan ajarannya Nabi Ibrahim dalam syariatnya, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan. Nah, sinten Nasrani dan Yahudi mereka menyebutkan Uzair dijadikan Tuhan, Nabi Isa dijadikan Tuhan, menyebutkan sangat melenceng dari ajaran Nabi Ibrahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang mengimani Nabi Muhammad juga mengimani Nabi Ibrahim sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang berhak mengakui bahwa Nabi Ibrahim atau mengklaim Nabi Ibrahim itu adalah panutannya. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah walinya orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Pembela dan penolongnya Nabi Muhammad. Pembela dan penolongnya orang yang mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong sing iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman tok ya, itu sudah mendapatkan modal untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi, semua umatku itu semua masuk surga. Sing dimaksud cinten? Sing dimaksud mengimani Allah sebagai Tuhannya dan mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Terus akeh maksiati, misalnya akeh maksiati, sehingga saking akeh maksiati, hukum yang terjadi adalah ada mizan, itu timbangan amal baik dan amal buruk. Kok amal eleke lebih banyak sehingga harus dijebloskan ke neraka. Bahwa jeblos neraka, tapi sak neraka ini ada jaminan karena dia punya modal. Ini tadi waliyul mukminin,
Orang beriman itu punya pembela, pula penolong, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka sudah mengimani Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad utusannya. Maka setelah bersih pun akan dimasukkan ke surga. Ngomong-ngomong surga neraka, ngomong-ngomong ngaji wingi kan ada sing direbut dari ngaji ya kalau sampai akhir mumpung ngiling. Jadi ten hadis niku disebutaken Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seorang hambanya untuk masuk neraka. Jadi ngomong nang kene malaikat lebokno nang neraka. Akhirnya dibawa ke neraka. Setelah dia di tebing neraka, api menjerumus neraka. Kok delalah dia tole kok sempat ngomong nang Gusti Allah. Ya Allah, aku selalu berhusnudzon kepadamu ya Allah. Aku tidak pernah berburuk sangka kepadamu sedikit pun ya Allah. Terus sampai Gusti Allah dirungokno. Oh iya. Napa terus Gusti Allah? Rudduhu ilal jannah. Balekno. Ojo dilebokno neraka gak sida, lebokno wong iku nang swarga. Krana wong iku wis berhusnudzon nang aku. Ora tahu suudzon nang aku. Berkah daripada husnudzon bisa menyelamatkan dia sing asale ape dilebokno neraka berubah dadi mlebu swarga. Mula niku husnudzon itu harus dijaga, kudu direksa sampai kapan? Sampai mati. Krana Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge duwe dua keyakinan di dalam hatinya ketika dia mau mati, ketika sakaratul maut, kok ada dua keyakinan dalam hatinya. Apa itu? Husnudzon nang Gusti Allah dan berharap hanya kepada Allah. Dia selalu bersangka baik kepada Allah, terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya nyelametno krana dhek ngakoni akeh dosane. Wong ngene iki diselametno oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Kanjeng Nabi lek ana keyakinan ngene iki nang atine wong sing nalikane sakaratul maut, maka wong iku selamat. Wong iku ora bakal mlebu neraka. Muga kula kalih panjenengan nalika dicabut nyawane mbek Gusti Allah duwe keyakinan iki husnudzon kalih Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul muttaqin. Waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebuah kelompok, ada satu kelompok ingin menyesatkan kalian, dawuhun Allah. Jadi ayat niki sebab turunnya ayat niku berkaitan dengan sahabat Hudzaifah, terus sahabat Ammar, terus sahabat situ ini. Ada 3 sahabat ini dipengaruhi habis-habisan oleh orang Yahudi supaya 3 sahabat niki iso ngelbokno, iso mindahno agamane sahabat telu niki marang agama Yahudi. Sehingga didhawuhken kalian Allah wattaqifatu min ahlil kitabi law yudillunakum. Kelompok Yahudi ingin sekali mereka menyesatkan kalian. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka menyesatkan kecuali anfusahum terhadap diri mereka, wa ma yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi dosa kedengkiannya
ingin menyesatkan sahabat, iki balik nang awake dhewe sampai orang kroso, ora sadar lek awake iku tersesat semakin jauh dan semakin jauh. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ahli kitab, wong Yahudi lan Nasrani, lima takfuruna bi ayatillah, kenapa kalian ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sing dimaksud ayat-ayat Allah niki napa? Tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah niki napa jenenge? Ayat-ayat sing tertulis di kitab mereka yang menjelaskan tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ditutup-tutupi oleh ulamanya Yahudi dan ulamanya Nasrani. Wa antum tasyhadun, sedangkan kalian itu mengenalinya, kalian itu mengetahui mana yang hak. Jadi sifat-sifatnya Kanjeng Nabi yang tertulis di dalam kitab Taurat dan kitab Injil ini ditutup-tutupi. Ojo sampai umat ruh. Mulai ruh lain kok mlebu Islam kabeh. Nah, aku sapa sing meloki ngoten. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ya ahli kitab, wong Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian talbisunal haqqa, mencampur adukkan perkara hak bil batil dengan perkara yang batil. Wa taktumunal haq, dan kalian menyimpan perkara yang hak. Apa yang disimpan? Yaitu kabar tentang adanya Nabi di akhir zaman yang bernama Ahmad, dan ciri-ciri, tanda-tandanya, sifat-sifatnya yang jelas tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil, namun mereka taktumun, mereka merahasiakan, menyimpannya rapat-rapat, jangan sampai umatnya kenal dan tahu. Wa antum ta'lamun, dan sedangkan kalian mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astaghfir min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqanati wa habli bi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa hashati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa alin ashabi kirami a'immatin bihi yaghfirul ghaffaru dhanbi wa jannati rabbana taqabbal minna wa qana bisirril fatihah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.